Selamat sore semuanya, teman-teman sejawat sekalian yang terhormat. Dan tanpa berlama-lama kita lanjut saja langsung ke presentasi dan pemaparan dari narasumber tunggal kita, Direktur Utama BPJS Kesehatan, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, EK. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Prof. Gufron untuk berbicara mengenai BPJS Kesehatan tahun 2024. Baik, terima kasih Dr. Sonia. Terima kasih Prof. Gufron yang baik hati selalu dan sangat bersemangat dan sangat excellent ya dalam pekerjaannya ya. Kami sangat menghargai nih kerja keras Prof. Gufron selama ini untuk selalu mengembangkan BPJS dengan kehebatannya, walaupun mungkin masih banyak yang kita mau sampaikan di sini teman-teman nakes, tapi kita sangat mengapresiasi Prof. Gufron yang sangat baik hati dan juga rendah hati mau menerima kita semua para nakes. Terima kasih Prof. Gufron sebelumnya. Terima kasih Dr. Sonia Wibisono dan tentu Dr. Taufik, Jamaah SPOG dan teman-teman semua. Ini ada Dr. Gigi Devia Linda dan kami ditemani MMKFK, juga Bu Rizky Lestari, Pak Rizky, dan lain sebagainya. Ya, peserta kita sudah paling tidak 100 atau ya 100 naik turun tadi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat untuk 100 orang Prof, jadi sisanya di YouTube Prof. Gitu? Iya, jadi eksklusif invitation. Pantas kalau naik turun, jadi ada yang mungkin mau masuk nggak bisa begitu. Waduh saya. Misalnya di YouTube nanti nontonnya. Siap. Nanti ada rekaman di YouTube juga. Iya, Prof. Siap, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat yang paling penting ini. Nah, untuk mengenai perkembangan terkini pelayanan JKN di Vaskes, tentu masih banyak yang belum memahami ya. Untuk itu, karena ini teman-teman semua yang tergabung pada Asosiasi Wisata Medis, maka kami izin ini Dr. Sonia dan juga Dr. Taufik untuk membacakan pantun, karena itu merupakan SOP di BPJS Kesehatan gitu. Jalan ke puncak. Siap. Iya, jalan ke puncak hendak tamasa, berbekal pisang, goreng serta duren. Sore hangat bersama Asosiasi Wisata Medis Indonesia membahas JKN yang mendunia dan keren. Cakep. Mantap. Harus balas nih pantunnya. Boleh nanti dibahas ya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan ini karena banyak yang tidak paham mengenai gimana kira-kira kelembagaan BPJS itu. Nah, BPJS itu adalah merupakan badan hukum publik, bukan badan usaha. Nah, ini memang terbentuk atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2021, memang kelembagaannya itu bukan mencari profit. Ya, berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang memang mencari profit. Nah, tetapi BPJS ini meskipun tidak mencari profit, tidak boleh defisit. Nah, ini Bu Sonia dan juga Pak Taufik, sejak didirikan tuh defisit terus gitu. Kira-kira baru ya kami bersyukur karena kami masuk jadi tidak defisit gitu. Ya mungkin karena ya rahmat Tuhan saja gitu. Akhirnya yang jelas sampai sekarang tidak defisit, tetapi memang sudah harus mulai hati-hati karena dananya tidak sebanyak waktu kami mulai masuk ya. Kenapa? Karena percayaan masyarakat itu begitu meningkat nih Dr. Sonia. Karena begitu meningkatnya, itu tahun 2023 yang lalu ya, sebulan yang lalu, itu kami mengeluarkan tambahannya saja ya 45 triliun. Kalau Dr. Sonia mungkin pernah lihat uang 1 triliun ya. Ini tambahannya saja, belum membayarnya ya ke Vaskes ya. Yang jelas itu 45 triliun tambahannya saja, jadi cukup banyak. Nah, untuk kosmetik tentu belum masuk ya. Nanti kalau kita masukkan bisa lebih banyak lagi nih.
Yang jelas kedudukannya ini bukan di bawah kementerian atau lembaga, karena kami harus bertanggung jawab juga ke Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan langsung kedudukannya di bawah presiden. Nah, ini yang banyak tidak tahu juga, dikira di bawah sebuah kementerian gitu atau lembaga. Nah, uangnya ini adalah miliknya peserta, sehingga kami berkewajiban untuk menjaga membayar rumah sakit harus cukup ya, dan tidak boleh juga defisit rumah sakitnya, tetapi juga tidak boleh berlebihan gitu. Nah, ini memang teman-teman kolega dokter, terutama spesialis, ada yang kurang puas ya, tetapi sudah kenaikan kita lakukan, begitu Dokter Sonia. Untuk diketahui dalam sejarah per BPJS-an, baru pertama kali kapitasi itu naik waktu kami di BPJS ini ya. Sebelumnya belum pernah naik. Jadi sekali lagi bahwa tahun 2023 itu tarif rumah sakit kami naikkan gitu. Nah, sekali lagi kalau kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, kami barangkali ya boleh klaim hubungan terbaik dengan Kementerian Kesehatan itu barangkali periode-periode ini, karena apa? Karena memang secara natural itu berbeda. Kementerian Kesehatan itu lebih banyak ngegas, nah BPJS ini lebih banyak ngerem gitu. Satu gas, satu rem. Nah, tetapi kita bersyukur karena begitu komunikasi bagus sekali dan baik sekali. Pak Menkes sudah beberapa kali ke BPJS dan kami rapat di Kemenkes, bahkan di tempat tertentu untuk dengan Kemenkes ya. Jadi tugas Kementerian Kesehatan selain regulasi tentu juga bertanggung jawab terhadap penyediaan atau supply. Supply itu ada supply vaskes, dokter. Jadi BPJS tidak pernah menempatkan dokter ya, tetapi dokter termasuk dokter umum, dokter gigi, spesialis, dokter pelayanan medis segala macam ya, itu memang Kementerian Kesehatan dan Pemda. Nah, selain itu termasuk obat ya. Jadi sisi supply side itu adalah tanggung jawab bukan BPJS. Di sisi lain BPJS bertanggung jawab pada demand, yaitu menjamin akses pelayanan tanpa kesulitan keuangan. Artinya, to make sure access for high quality of care without financial hardship gitu, tanpa kesulitan keuangan. Tapi di demand side itu ada dua gitu, Dr. Sonia. Satu, demand side yang sifatnya itu adalah UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan itu tugas Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah, yaitu Dinas Kesehatan. Sementara BPJS itu bertanggung jawab pada demand atau tanggung jawab menjamin akses pelayanan kesehatan, tetapi untuk UKP. UKP itu upaya kesehatan perorangan yang tidak menular. Begitu, ini yang sering tidak dipahami. Jadi sekali lagi demand side itu ada UKM, ada UKP, BPJS bertanggung jawab pada akses pelayanan UKP begitu. Nah, ini kami lanjutkan. Jadi untuk perlindungan program jaminan, ini memang pertama tarif pelayanan kesehatan yang terus mengalami kenaikan itu kita juga menaikkan meskipun belum sesuai dengan tuntutan Dr. Sonia yang menuntut kalau bisa kasih tarifnya yang mahal sekali gitu. Nah, ini kemampuan masyarakat kita juga masih terbatas begitu ya. Pergeseran pola penyakit, pasien tidak mempunyai pilihan, maka BPJS ini membantu masyarakat gitu. Jadi dengan demikian memang sekarang ini sudah ada perbaikan di BPJS, nanti bisa dilihat banyak hal, tetapi banyak masalah gitu. Sehingga waktu ini Dr. Sonia kami masuk awal di tahun 2021 awal ke BPJS itu ditanya oleh Menteri Keuangan, ini bapak-bapak, ini bapak ibu ini tertarik ngelola BPJS itu apa ya yang dicari? BPJS ini defisit, banyak komplain ya, terus kemudian kompleks, pokoknya yang nggak jelas itulah BPJS gitu, tertarik gitu. Nah itu ya, kalau saya sendiri sih saya ikut bersalah, berdosa dulu karena saya sebagai ketua tim persiapan BPJS kok defisit terus, jelek terus gitu. Nah saya tertarik untuk memperbaiki gitu. Nah sebetulnya setiap orang menurut pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Maksudnya manusia yang bermartabat ini harusnya. Kemudian negara di pasal 34 ayat 2 mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat optimalisasi belanja kesehatan yang strategis dalam program JKN dan itu fungsinya paling tidak ada 3 hal. Satu, di dalam what to buy, apa yang harus diberikan pelayan kesehatan dari teman-teman kolega dokter semua, gitu. Nah, yaitu menetapkan apa yang dibeli, paket manfaat layanannya, memutuskan obat yang apa saja yang masuk, yang bisa di cover, kayak gitu. Menetapkan standar mutu. Kemudian yang kedua, dari siapa dibeli? Dari kolega dokter, klinik, rumah sakit yang memang sudah lulus credentialing, ya, yaitu providernya itu yang bagus-bagus gitulah, gitu, kayak ya Dokter Sonia, kayak Dokter Taufik, pokoknya yang sesuai dengan standar dan bagus layanannya, kayak gitu, tidak fraud, kayak gitu. Lalu kontrak kerjasama yang memenuhi persyaratan tadi, dan kemudian BPJS itu menetapkan kira-kira ya bersama Kementerian Kesehatan how to buy, bagaimana cara membelinya tadi, yaitu kami kalau di layanan primer atau dokter keluarga atau FKTP itu dengan kapitasi dan non kapitasi. Beberapa seperti katakanlah cancer itu non kapitasi. Termasuk paket Ina CBGs dan ada yang di luar paket CBGs, ya. Nanti kita bisa lihat ya beberapa cancer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana demand dan mutu layanan? Kita bisa lihat demand teman-teman peserta BPJS itu tinggi sekali dan makin lama demandnya itu makin tinggi. Nah, di sisi lain ya kita bisa lihat inputnya untuk bisa kita memberikan mutu yang bagus dan kendali yang mutu yang bagus itu kita lakukan credentialing, re-credentialing. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf ada yang kurang memenuhi kayak gitu ya. Perjanjian kerjasama dengan Vaskes untuk menjamin aksesnya itu bagus. Prosesnya itu kita bikin sistem rujukannya lebih mudah. Meskipun ya rujukan itu harus ya dulu. Mohon maaf nih Dokter Sonia, waktu BPJS belum ada, di Indonesia itu belum ada atau paling tidak sistem rujukan tidak jalan ya. Kalau di Jogja ya, waktu saya praktek dokter umum ya, dengan teman itu di Jalan Kalurang, teman saya itu kalau merujuk ke dokter spesialis nih, pasiennya hilang, nggak kembali lagi gitu dok. Nah, maka pasien dokter umum teman saya itu nggak kurang akal, biar tidak dirujuk dia lalu menerima bikin pengumumannya itu di depan tempat prakteknya itu dokter spesialis anak dan dewasa gitu. Jadi artinya semuanya gitu, dia spesialis semuanya, artinya umum gitu ya. Nah ini karena apa? Karena sistem rujukan nggak jalan. Nah jalan itu setelah ada BPJS, termasuk ini dok, tulisan beberapa kolega itu habis operasi itu dibaca sulit untuk rekam medisnya ya. Nah setelah BPJS bilang kalau summary rekam medis nggak bisa dibaca nggak dibayar. Nah rekam medis tulisannya summary-nya jadi bagus nih, begitu. Dulu bisa sulit, saya nggak tahu Dokter Taufik pernah mengalami nggak sulit baca tulisan gitu ya. Nah standarisasi terjadi, iya, nah gitu kadang. Nah itu dengan BPJS itu jadi jalan. Jadi kita mesti harus melihat lebih komprehensif ya, tidak hanya masalah tarif, kurang dulu hutang, defisit segala macam, tetapi juga ada sisi-sisi baiknya. Nah, intensifikasi promosi prevensi. Jadi sekarang ada promosi prevensi, bahkan Malaysia aja, gimana sih Indonesia kok bisa ya melakukan screening dengan riwayat kesehatan. Digitalisasi layanan ini banyak sekali nanti kalau saya cerita. Intinya bahwa kita itu selalu up to date dengan progres dan kemajuan revolusi industri, teknologi revolusi industri 4.0 termasuk digitalisasi yang sekarang bisa antri dari rumah nih ya. Dulu antri, waduh jangankan dari rumah, orangnya aja nggak cukup, sendal ikut antri gitu. Nah pembayaran berbasis kinerja, jadi kalau kinerjanya lebih bagus, ini Dr. Taufik kami berikan uang muka sekarang ya, ke rumah sakit, ke klinik gitu. Nah manajemen klaimnya ya, ini otomatisasi ya,
Kalau yang fraud bisa ketahuan dan lain sebagainya. Walkthrough audit dan penilaian kepatuhan Vaskes. Nah, outputnya, hasilnya, kita berkeinginan pemenuhan akses peserta ke layanan kesehatan, layanannya bisa bermutu, tetapi kendalinya biayanya terkendali. Lalu kepuasan peserta meningkat. Gitu. Nah, tentu kita semua kerjasama dengan kementerian lembaga, Pemda, asosiasi Vaskes, termasuk dengan asosiasi wisata medis, ya, ada kendali mutu, kendali biaya, akademisi, sinergi untuk bisa menjamin memberikan akses pelayanan yang bermutu. Kami laporkan ini, Dr. Taufik, Dr. Sonia, kalau banyak negara ya, contohnya Jerman, untuk bisa mencapai universal health coverage, artinya dari sisi jumlah peserta dari penduduknya itu lebih dari 95%, itu memerlukan waktu 127 tahun. Belgium 118 tahun. Itu dimuat di jurnal Lancet ya. Nah, kalau yang paling sering digunakan contoh itu adalah Korea Selatan 12 tahun. Rupa-rupanya Indonesia ini 10 tahun ya. Ini 90% waktu ini. Dan sekarang sudah 95% lebih. Jadi dalam waktu 10 tahun itu sudah USC lah gitu, atau sudah lebih dari 95%, sudah 267 juta orang, 16 provinsi itu 2022, sekarang sudah 31 provinsi, 419 kabupaten kota gitu. Nah, kalau kita lihat dokter layanan primernya itu sudah 23.000 lebih ya, 639. Umumnya memang paling 40% puskesmas. Tetapi praktek dokter, dokter gigi, klinik Pratama ini banyak sekali. Termasuk untuk rumah sakit itu terus meningkat secara tajam. Bayangkan 2021 ke 2022 itu lebih dari 150 tambahan rumah sakit yang kerjasama. Dulu rumah sakit ogah-ogahan kerjasama BPJS, sekarang pada kepingin kerjasama begitu. Yang menarik 64%-nya itu swasta ya. Nah ini sekarang sudah ada 3.120. Yang menarik lagi pemanfaatan layanan nih. Dulu waktu 2014 ya itu hanya 92,3 juta. Sekarang ini sudah 606 juta lebih. Dulu hanya sehari 252.000 seluruh Indonesia, sekarang 1,6 juta. Jadi naiknya 600% lebih ini dok. Jadi luar biasa. Nah, tarif naik ini sekali lagi tidak saja tarif kapitasi yang pertama kali dalam sejarah BPJS Indonesia, tetapi juga tarif rumah sakit gitu. Yang menarik, tidak saja tarifnya kita naikkan, tapi ada pengaturan pembayaran tambahan yang disebut dengan top payment untuk beberapa pelayanan dengan kriteria tertentu, sebagai contoh lobektomi, torakotomi, dontektomi, dan lain sebagainya. Dan tarif pencakokan organ yang kita tingkatkan untuk resipien ya, termasuk tentu juga pendonornya itu diperluas ya. Itu untuk transplant ginjal, pankreas, hati, paru, dan besaran persentase pembayaran rawat inap untuk klinik utama itu berhasil pada scoring credentialing ya. Kemudian dibukanya kenaikan kelas perawatan. Nah, jadi kalau wisata medis, contohnya ya, BUMN sekarang buka rumah sakit baru untuk wisata maksudnya ya, tetapi kelihatannya BPJS juga kayak kalau bisa dikerjasamakan begitu ya. Nah, itu BPJS memberikan semacam kewenangan ataupun keleluasaan rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih tinggi gitu. Jadi pasien tetapi inginnya itu yang punya inisiatif itu pasiennya, dia bisa naik lebih tinggi gitu. Nah, untuk itu bisa kerjasama dengan berbagai pihak ya, apakah perusahaan ataupun asuransi swasta dan lain sebagainya. Perluasan pembiayaan non-inasipicis, jadi dibayar terpisah begitu atau tambahan, dimasukkan contohnya imunohistokimia, IGFR, obat Alteplase. Dulu kantong darah itu masuk di dalam inasipicis satu paket itu kalau operasi, mungkin Dr. Taufik masih ingat, sekarang terpisah ya.
Meskipun harganya masih berbeda, tetapi berbeda dengan PMI contohnya. Tapi kita tidak menghitung darah, tapi kita hitung plastik ya. Satu kantong plastik itu sekitar 350 ribuan ya, gitu ya, atau 360-an, pokoknya gitu. Nah, itu sekarang terpisah. Nah, kita ingin mutu pelayanan untuk pasien peserta BPJS itu yang bagus itu. Jadi kita lakukan transformasi mutu. Yang teorinya kan banyak ya, ada Donavedian konsep, ada Edward Deming, ada berbagai macam hal ya. Tetapi BPJS itu mencoba hal yang kompleks itu jadi sederhana, masyarakat mudah, yaitu kita transformasi ukurannya 3 indikatornya itu. Yang pertama mudah, akses layanannya bisa mudah, pakai KTP saja bisa. Tidak semua negara begitu ya. Omongnya di Malaysia ya, itu bisa tetapi hanya rumah sakit kerajaan. Di Indonesia, jadi hampir seluruh rumah sakit itu bisa yang kerjasama BPJS itu. Lalu cepat ya, cepat waktu kami belum dilantik tetapi SK-nya Presiden sudah beredar, itu ada yang protes tidak hanya 1 orang ya. Pak, gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu 6 jam. Saya sampaikan sebentar-sebentar dilantik saja belum, Anda sudah protes ya. Nah, sekarang bisa antri online, antri dari warung kopi bisa, dari Starbucks bisa, ya, dari kantor asosiasi wisata medis bisa, dan hanya perlu waktu kurang lebih 2,5 jam sudah mendapatkan pelayanan semuanya. Nah, antrian cepat ya, pelayanan informasi juga dan setara. Setara itu apa? Ya, maksudnya itu tidak didiskriminasi. Dulu banyak oknum ya, oknum ini ya, oleh kita yang wah BPJS, wah sudah penuh nih kamarnya. Oh Anda BPJS, wah maksimum 3 hari gitu. Nah sekarang sudah banyak yang berubah. Ini kurang lebih tanggal 22 Januari lalu, sekarang tanggal 27, jadi belum seminggu yang lalu. Ini Bapak Presiden ngecek ya pelayanan BPJS itu di masyarakat atau di rumah sakit seperti apa. Yang jelas beliau menunjukkan bahwa 95% lebih sedikit ini yang ikut. Saya nyatakan tadi apakah ada pungutan, ternyata nggak ada. Apakah pasien menginap yang dibatasi, maksudnya dibatasi 3 hari juga tidak. Jadi menurut Presiden ini sudah bagus ya. Memang pelayanan masih antri. Antri itu yang waktu itu ditanya umumnya 30 menit, itu perlu dipercepat. Kalau menurut saya 30 menit itu sudah sangat cepat itu. Begitu. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, saya pada waktu ingin melihat ya, tanggal 22 kemarin pelayanan rumah sakit salah terhadap 3 nih. pasien masyarakat yang ingin dilayani. Karena kita tahu kartu Indonesia Sehat kita, KIS, itu sudah diberikan kepada kurang lebih 96 juta. Dan yang ikut BPJS sekarang ini sudah 267 juta. Sudah 95% lebih sedikit yang ikut. Dan saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Nggak ada. Apakah pasien nginep di rumah sakit dibatasi? Juga tidak. Saya kira ini bagus. Memang pelayanan masih antri, itu yang perlu dipercepat. Tapi di semua hampir sama. Tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit. Belum berjam-jam, sehingga masih baik. Yang perlu ditingkatkan apa Pak Presiden terkait dengan pelayanan ini? Ya kecepatan pelayanan, kemudian memperpendek antrian, kemudian fasilitas rumah sakit. Kan masih tadi saya lihat antri masih berdesak-desakan karena memang tepatnya saya lihat memang sudah tidak memadai. Ya. Tapi menurut saya
adanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, BPJS, sangat-sangat membantu masyarakat. Baik, jadi saya kira itu dari Presiden belum seminggu yang lalu. Yang jelas, seiring dengan pemanfaatan layanan tadi sudah sangat-sangat membantu ya dan baik itu memang meningkat sangat pesat sekali. Dan kepuasan ini yang lakukan pihak independen itu meningkat sampai sekarang sudah 90%. Demikian juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan di pulau-pulau ini ada tentu sebetulnya maksudnya untuk mereka fasilitas yang belum tersedia vaskes memenuhi syarat itu di pulau-pulau, tetapi juga kadang-kadang ada wisatawan itu memang ke pulau-pulau yang terpencil itu yang masih virgin gitu ya, mereka ingin datang ke sana ya. Nah, banyak hal ya, sekarang sekali lagi kemudahan itu cukup dengan KTP, dan kami melakukan janji layanan dengan kolega di rumah sakit, di klinik, untuk memiliki komitmen pemberian layanan yang tertulis ya, dan dipasang di tempat-tempat yang strategis gitu. Intinya itu menerima dengan KTP, tidak meminta dokumen fotokopi, untuk apa gitu. Lalu juga melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi gitu, tidak seperti dulu. Nah, ini yang menarik ini, Dr. Sonia. Kita itu BPJS ini punya ya analisis terpadu, yaitu yang kita sebut sebagai Atlas SIG. Ini adalah semacam analisis terpadu perluasan kerjasama fasilitas kesehatan berbasis data spasial dan sistem informasi geografis. Jadi kalau mau invest ya, para investor bikin rumah sakit atau alat canggih ya, itu di mana gitu. Ini BPJS sudah punya petanya. Jadi kalau di Jakarta contohnya merah-merah itu yang sebelah timur ya, itu cat lab-nya aja udah 11 dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebetulnya supply side tadi bukan tugas BPJS, tapi BPJS ini udah punya gitu. Termasuk sekarang ini dengan kemudahan digitalisasi, antrian online, telekonsultasi, screening riwayat kesehatan ya, itu tinggal mengisi, kita bisa secara sistem ngasih tahu ya ke pesertanya itu apakah kelompok berisiko atau tidak. Yang menarik ini Dr. Sonia, Dr. Taufik, kita memiliki apa yang disebut sebagai iCare JKN, itu semacam rekam medis yang sangat memudahkan dokter ya. Demikian juga pasien. Kenapa? Karena pasien yang di Jogja umpamanya pas pergi ke Jakarta terus kemudian mendadak perlu ke emergency di rumah sakitnya katakanlah Dr. Taufik. Dr. Taufik bisa tahu persis pasien ini setahun yang lalu rekam medisnya itu atau diagnosisnya apa saja, dia dapat obat apa saja, kemudian ya katakanlah alergi obat apa tidak dan lain sebagainya, yang tentu sangat membantu. Dan sekarang sudah lebih dari katakanlah 1.000 ya vaskes yang pakai ini ya. Di rumah sakit juga sudah cukup banyak, lebih dari 1.000 juga. Nah, banyak yang tidak tahu bagaimana sebetulnya BPJS itu punya semacam comment center yang bisa memberikan kolega semua dan sakit itu di seluruh Indonesia real time. Nah, ini banyak belum tahu. Nah, sebetulnya ya kita punya sistem itu yang luar biasa. Bahkan ya banyak negara itu sudah datang. Ini termasuk waktu kami di Malaysia ya, itu mereka nggak percaya. Banyak ngirim TKI, TKW kok sistemnya lebih canggih, ini gimana ceritanya gitu. Tetapi setelah dijelaskan ya mereka memahami. Ini Dr. Sonia, Dr. Taufik, bagaimana banyak orang dari berbagai negara itu datang ke BPJS. With JKN has not only been aspirational, but it's also been inspirational to a lot of countries which come from the same context, lower middle income countries that are aiming to achieve universal health coverage. And then also coming to see the command center, I found the command center also something that is remarkable. I mean, that it helps you to get a feel of what is happening on the ground, and then how it is being used also to drive enrollment and all. I think I'm highly impressed. Yeah.
congratulate everyone who's worked on BPJS. It's amazing to see the level of coverage across the country and to see the attention to equity and meeting the needs of the population. The integration between levels of the health system and from providers to BPJS is something that's really stood out. So the way that the technology has been used and information is shared to provide better care for the population is something that's been really impressive, and I'm excited to learn more about it. So I was very impressed by how efficient the leadership, how efficient the management of everything is. BPJS keren. Nah, ini Dr. Sonia, orang Amerika aja bilang BPJS keren gitu, gimana nih? Masa bisa bilang keren? Baik, kalau gitu kami simpulkan bahwa JKN ini memang mendorong penguatan pelayanan di dokter keluarga, pelayanan primer untuk gatekeeper-nya. Dia memisahkan mana yang perlu untuk dirujuk, mana yang tidak, mana yang cukup, dan dari rujukan dikembalikan atau rujuk balik gitu ya. Dan tentu BPJS ini bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi wisata medis, dan kita ingin peningkatan mutu layanan diiringi dengan pembiayaan yang cost efektif, kendali mutu, kendali biaya. Sayangnya ini banyak yang belum tahu ya tentang BPJS bahwa sudah banyak berubah. Nah, oleh karena itu kita memang sengaja ini Dr. Sonia ciptakan lagu sebagaimana yang kita kirim bahwa memang belum tahu bahwa BPJS itu bukan hanya untuk orang tidak mampu. BPJS itu teknologinya sudah maju, di setiap rumah sakit ada BPJS 1 yang siap membantu. BPJS itu kalau layanannya masih seperti itu bukan BPJS yang keliru gitu, karena BPJS tidak mengurus itu supply side tadi. BPJS ini tentu menjamin pelayanan tanpa doku begitu, dan kita jaga kesehatan bersama. Ini terakhir nih Bu Dr. Sonia, kita dengarkan. Oke, mulai. Asik. Salah, bukan itu kuncinya. Benar, ini kunci awalnya itu kunci G dulu. Bukan, yang itu kuncinya beda. Terus kunci apa lagi? Kunci Inggris. Elah ngawur. Aku tuh tahu, kamu belum tahu. BPJS sudah sangat maju, banyak negara yang mau tiru dengan kendali biaya mutu. Banyak persepsi yang masih keliru, dikira tuh kelompok tertentu. Mereka yang tidak mampu, padahal sistemnya sudah menyatu. Oh, kamu belum tahu, di rumah sakit ada BPJS 1. Mereka siap membantu. Dan kamu cari tahu, teknologinya sangat itu, riwayat medis yang di tanganmu, membantu doktermu dan kamu di saat tahun lalu. Jelas persepsi yang masih keliru, jika kasusnya masih begitu. Layan kita seperti harapanmu, laporkan saja ke BPJS 1. Oh, tak keliru BPJS-mu. BPJS tidak urus itu, menjamin akses tanpa doku. Semoga
kamu jadi tahu. Meski kamu dan keluargamu jadi peserta yang saling bantu, jangan lupa jaga selalu kesehatan dan keluargamu. Aku tahu kamu belum tahu. Sekian Sonia dan kita akhiri. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Gufron. Jadi benar-benar saya tuh memang merasakan udah kan dari dulu ya sebelum ada BPJS sampai sekarang tuh saya merasa berbeda banget nih. Apalagi setelah Prof. Gufron yang bisa menjabat menjadi direktur utama. Ini semuanya menurut saya benar-benar berubah dan banyak sekali yang bisa tercover oleh BPJS. Kita tahu kan kalau di Amerika itu biaya asuransi sangat mahal yang harus dibayar. Dan juga biaya kesehatan juga sangat mahal. Di sini BPJS memang termasuk cukup murah. Dan layanan yang di-cover sudah mencapai ke seluruh Indonesia di mana memang Indonesia tuh banyak sekali, ratusan juta penduduknya. Dan aku juga udah sering ya kirim pasien dan juga kirim karyawan ke puskesmas-puskesmas. Di sana dilayaninnya pun bagus sekali. Sudah banyak ada pemeriksaan laboratoriumnya, di assessment, kemudian dikasih obat. Juga banyak sudah kirim pasien ke rumah sakit dan so far semuanya tuh bagus. Banyak juga saudara-saudara saya yang sampai operasi dari operasi tulang, operasi hemoroid, semuanya tuh bisa terlaksana dengan baik. Tentunya memang perlu ada antrian untuk waktu operasi, waktu ketemu dokter, tapi itu wajar lah ya. Di luar negeri pun kita juga walaupun pakai uang sendiri, bukan asuransi, juga tetap mengantri gitu ya. Bahkan antrinya pun ya bisa 30 menit, bisa lebih, bisa 1 jam gitu. Jadi memang masalah antrian ini ya susah lah ya, untuk di negara-negara kaya pun itu masih menjadi kendala, apalagi di Indonesia gitu ya. Kita ini udah cukup bagus deh selama ini menurut aku ya BPJS. Sebelum aku ada beberapa pertanyaan dan juga teman-teman yang di sini memang ini hanya 100 orang eksklusif. Jadi siapa cepat daftar dia dapat dan sisanya memang semua masuk YouTube. Tapi sebelumnya mungkin Dr. Taufik ingin menanggapi ya sebelum nanti Dr. Ardantia dan juga Dr. Asrul akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Prof. Gufron. Silakan Dr. Taufik sedikit. Oke. Ya, terima kasih Dr. Sonia. Terima kasih Prof. Gufron, luar biasa sekali paparan Prof. Gufron dengan bermacam layanan dari BPJS saat ini. Kalau tadi Prof. Gufron buka pakai pantun, saya balas pakai pantun juga, Prof. Siap. Jadi, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Walaupun BPJS di lapangan kadang-kadang ada yang kurang, tidak membuat kami pindah ke lain hati. Waduh, cakep. Terus, oke, silakan Dr. Sonia, kawan-kawan. Sudah banyak yang mau bertanya. Kirain Dr. Taufik mau ngapain? Ternyata mau pantun, mau jawab pantun toh, nggak mau kalah nih. Harus ya, silakan. Kawan-kawan udah banyak mau bertanya. Silakan dari Dr. Ardantia dulu, silakan dokter. Terima kasih Dr. Sonia. Selamat sore Prof. Gufron. Selamat sore Dr. Ardantia, siap. Salam dari Malang. Waktu Persada Hospital kemarin Prof. Gufron tahun berapa? Ya. Tahun lalu ya Prof? Iya. Terima kasih Prof. Prof, saya mau nanya mengenai yang, jadi gini Prof, di AUMI ini kita seperti Dr. Taufik sampaikan, kita sangat fokus pada pengembangan medical tourism Prof. Medical tourism itu akhirnya kita sangat sibuk untuk membenahi pusat atau layan unggulan. Jadi kita mengembangkan layan unggulan. Nah, ternyata itu muncul sebuah satu cabang pemikiran bahwa artinya kita juga harus punya tadi yang Prof bilang mengenai sistem rujukan yang baik atau jaringan sampai ke bawah ya Prof. Nah, jadi seperti yang disampaikan pernah oleh Menteri Kesehatan Pak Budi waktu itu sempat bilang lebih baik kita mencegah atau preventif daripada menyembuhkan, kata beliau seperti itu ya Prof. Nah, ini mulai muncul Prof inisiatif-inisiatif untuk melakukan screening kesehatan Prof. Gufron. Jadi banyak alat-alat untuk screening kesehatan yang
yang cek jantung dengan alat yang sangat kecil atau AI dan macam-macam, Prof. Nah, hanya saja pertanyaan dari beliau-beliau itu sampai di vaskes primer adalah ini nanti tarifnya bagaimana ya gitu, Prof. Di apa mengenai BPJS. Kita sempat juga berpikir bagaimana ya, apakah itu akan harus dimasuk dalam biaya konsultasi atau bisa ada penciptaan tarif baru untuk screening kesehatan. Nah, pertanyaan kami apakah ada kesempatan Prof. Gufron untuk screening kesehatan ini ke depan akan bisa di-cover oleh BPJS. Ya. Itu Prof. Gufron, terima kasih. Ya. Oke, silakan Prof. Gufron, mungkin bisa langsung dijawab. Itu ya, langsung ya, siap. Baik, terima kasih Dr. Ardantia Sahriza, luar biasa. Jadi intinya begini, bahwa di banyak negara pembiayaan kesehatan itu tidak cukup hanya dari publik ya. Jadi private public partnership ya, jadi kerjasama antara pemerintah, swasta ya, itu memang harus dikembangkan. Nah, tentang hal-hal tadi mengenai screening tambahan ya, nah itu harus kita bedakan dulu, itu UKM apa UKP. Tetapi yang sifatnya UKP, nah itu BPJS secara bertahap ini untuk kita cover, contohnya USG. Nah dulu itu di puskesmas, mohon maaf, umumnya nggak punya USG gitu, ultrasonografi. Nah sekarang maka BPJS membayar di luar kapitasi. Jadi ada tarifnya. Tarifnya itu 150.000 untuk katakanlah USG sama dokter ya. Nah tetapi memang banyak ibu-ibu datang ke sana, akhirnya apa? Ya sebetulnya kita kasih maksimum ya, sekarang ANC itu boleh 6 kali. Dulu hanya 4 kali gitu Dr. Sonia, sekarang 6 kali itu boleh. Dan kalau ada USG itu hari atau periksa minggu pertama sama kelima gitu, kami bayar di luar kapitasi, jadi 150.000 seperti itu. Nah nanti kita kembangkan lagi untuk katakanlah kalau di lewat screening mereka berkecenderungan untuk diabetes, maka kalau mereka kita harapkan periksa katakanlah gula darah puasa kayak gitu, ataupun kami berikan semacam untuk screening cancer ya, pap smear gitu. Nah itu kami bayar di luar kapitasi gitu kepada dokter di layanan primer. Tetapi tentu wah 150.000 kurang Pak. Ya gitu. Tapi umumnya alat USG ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Maka tentu ya ke depan kita setuju kita naikkan lagi tarifnya, tetapi kan belum ya, sekarang ini memang udah kemampuan masyarakat itu harus kita hitung juga. Oleh karena itu harus ada kerjasama dengan pihak swasta untuk hal-hal yang memang di luar basic gitu. Begitu Dr. Ardianta. Ya, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih ya. Mungkin berikutnya karena udah banyak yang antri nih dari Dr. Asrul. Oh iya. Dr. Asrul, silakan Dr. Asrul Muhadi, spesialis bedah. Terima kasih Mbak Dr. Sonia Wibisono, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua AUMI yang terhormat Dr. Taufik Jamannya. Assalamualaikum Prof, kita ketemu lagi. Ya. Saya pernah mewawancarai Prof di Konas pagi dulu ya di Hotel Sangrila. Betul. Iya, siap. Ya, begini Prof, kalau saya lihat ini terus terang ini saya menyahuti Dr. Sonia, pelayanan BPJS untuk pasien sangat memuaskan. Keluarga saya banyak berobat, betul-betul berobat tanpa doku, ya, tanpa macam-macam deh. Pokoknya banyak perubahan. Berbeda dengan dulu kita pernah alami askes. Ya, dan betul-betul rasa telo. Tetapi masalahnya banyak ketidakpuasan pada kita, Prof. Iya. Baru-baru ini kita kan ada isu yang berkembang bahwa wah kita darurat dokter spesialis nih. Padahal tidak sebenarnya, Prof. Yang ada darurat kompetensi. Ternyata BPJS itu dianggap punya seperti lembaga super body. Dia membatasi kompetensi-kompetensi. Misalnya nih, kita punya ahli bedah umum itu 3.600 orang. Semua bisa melakukan mastektomi, bisa melakukan kemoterapi, CAPD, terus imino, ya. Tapi kita dilarang. BPJS nggak mau kalau bukan subspesialis yang melakukan. Jadi berkali Prof untuk kita ingin membantu pemerintah dengan tenaga 3.600, tapi BPJS membatasi cuma 200 subspesialis, cuma 200-300 orang, Prof. Jadi sebenarnya dari segi pasien sangat memuaskan,
Tapi dari segi pelayanan dokter, sayangnya kita terhambat, Prof. Padahal SDM kita banyak, dokter kita pintar-pintar. Terima kasih, Prof. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung ya. Baik, Dr. Asrul, saya kira ini bagus sekali. Ya, dan istilahnya suara dari kolega kita disampaikan, tapi memang ini teman-teman di BPJS itu kan kerjasama juga dengan PABI, dengan organisasi profesi. Kadang-kadang mereka juga menyarankan kalau operasi-operasi yang sifatnya canggih ini harus yang spesialis gitu, tidak boleh dokter umum gitu. Nah, memang kita kalau saya tergantung ininya sebetulnya wilayahnya ya. Kalau wilayah di Jakarta ya lebih bagus dokter spesialis bedah tertentu lah Kak gitu. Tetapi kalau di daerah-daerah tadi yang wilayah yang jauh ya, dari Jakarta, dari fakultas kedokteran yang memproduksi spesialis, kenapa mesti harus dibatasi begitu? Tetapi ini semua tentu kita bisa bicarakan dengan KKI ya, selain dengan kolegium. Jadi begitu Dok, nanti dibicarain, dimasukkan asas ada rekomendasi bahwa boleh untuk di daerah sini BPJS itu tidak menghambat ya, dan kami sering tekankan ke teman-teman jangan semena-mena dan lain sebagainya. Tapi tadi kalau dikatakan sebagai super body menentukan ini enggak, itu KKI dan kolegium Dok. Kita selalu bicara bersama-sama. Iya. Ini mohon maaf kami tambahin nih Dok. Jadi kalau BPJS ini ada beberapa vaskes itu terpaksa tidak diperpanjang kerjasamanya. Kenapa? Karena itu bukan karena BPJS sendiri, bukan. Itu nggak ada namanya, kita itu TKM, TKB, Tim Kendali Biaya Kendali Mutu, yang mereka menetapkan bahkan dinasnya. Jadi dinas kesehatan ya. Jadi bukan BPJS. BPJS itu paling akhir tuh kalau sudah bilang iya ini fraud tidak diperpanjang, itu berarti sudah melalui proses tadi. Nah, ini ada kolega kemudian dia ke DPR, ke Menkes, kemudian bikin semacam video ataupun konten viral kayak gitu-gitu. Itu saya kira sebetulnya nggak begitu perlu, karena kalau sudah viral kami malah tetap memberikan tidak ada karena itu pasti, karena proses pasti sudah diingatkan, coba aja. Karena kami kalau dari katakanlah teman-teman di Amerika kayak gitu, itu jauh di atas kami, di atas Indonesia angka fraud itu. Di Indonesia itu meskipun kita tahu juga dan kami lihat, tapi kan kita ingin membangun sistem yang lebih bagus, makin lama makin bagus. Karena dulu memang nggak ada yang menyemprit gini kan, nggak ada, semua dulu kita tetapkan sendiri gitu. Nah, ini memang harus balance ya, balance. Yang jelas setuju tadi bahwa kita untuk kompetensi kita naikkan, dan ini memang menjadi masalah ya. Kita bisa lihat ya, debat yang panjang mengenai kompetensi, produksi dokter, apalagi dokter spesialis dan lain sebagainya. Kebetulan karena dulu saya itu dirjen dikti ya, saya pernah dekan, pernah rektor, pernah ini, paham sekali sebetulnya masalah ini, tapi terlalu panjang Dr. Asrul kalau kita bahas di sini. Tapi intinya untuk di daerah-daerah tertentu dokter bedah umum sudah cukup, nanti kita harus bikin surat tuh rekomendasi gitu, tetapi memang kerjasama nanti dengan KKI dan PABI ataupun kolegium lah gitu. Demikian. Terima kasih Prof. Prof, dengan hormat boleh kami undang Prof untuk isi podcast kami di PABI nanti Prof kalau ada waktunya. Boleh silakan. Terima kasih Prof. Boleh, asal waktunya cocok aja gitu. Ya Prof, makasih banyak. Makasih Dr. Makasih Dr. Oke, mungkin sebelum nanti ke dokter berikutnya, Prof, mengenai inovasi digital di BPJS Kesehatan yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Karena kan tadi udah banyak banget tuh, ada yang live streaming juga ya mengenai apa yang dilakukan oleh BPJS. Ya, sekarang apa juga Prof mengenai inovasi digital BPJS? Ya. Banyak sekali ya. Contoh, umpamanya kita itu ada poros ya. Bahkan ini Dr. Sonia, jadi teman-teman itu kita kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit contohnya di depan itu, nah itu pakai HP itu bisa ya, bahkan di situ ada katakanlah barcode gitu ya, di
masukkan gitu, udah nanti tanya apa ada di situ. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah diberikan pelayanan, maka kita ada namanya itu kesan. Jadi kasih kesan. Dokternya atau pelayanan di rumah sakit itu kesannya bagi pasien itu apakah bintang 1, bintang 2, bintang 5 gitu ya. Kalau bagus sekali kasih bintang 5. Yang penting jangan dikasih bintang 7, kita pusing nanti ya. Jadi kayak gitu. Berarti Itu sama kayak iya. kayak apa Uber gitu ya sekarang ya, Iya, udah bisa kayak gitu bintang kalau gitu ya. kita ke restoran itu kasih bintang kayak gitu. Tapi tidak berhenti di situ. Terlalu banyak ya otomatisasi bahkan sekarang dengan face recognition. Jadi kalau face-nya itu dikenali, nah wah ini nanti pakai face, pokoknya datang ke Vaskes itu harus ada face-nya, jadi harus ada mukanya, harus ada kepalanya. Kalau datang ke Vaskes nggak pakai kepala, waduh menakutkan gitu. Nah itu udah langsung dikenali ya. Oh dia peserta BPJS kayak gitu. Dan banyak lagi ya, bahkan kami itu mendapatkan penghargaan di ASEAN untuk inovasi-inovasi ini. Kalau saya cerita nanti sayang waktunya aja karena terlalu banyak. Hebat Kami ya. itu karena saya itu dulu di Risnov Bu, Pak. Risnov itu riset inovasi, jadi kami di Ristek, di BRIN ya. Kebetulan saya eselon 1 di sana. Untuk diketahui di BPJS itu sekarang ada jurnal. Ya inovasi-inovasi yang ini bisa dimuat analisis, dimuat di jurnal. Jarang, masa ini kan lembaga bukan perguruan tinggi atau riset gitu, bukan. Tetapi kami punya, sekarang ini kita bangun ya, namanya Taman Inovasi. Karena pertanyaannya inovasi itu, Taman Inovasi. Untuk diketahui, dulu waktu saya Dirjen Dikti, ya itu kami sampaikan dosen-dosen merenunglah kami bayar gitu. Nah sekarang kami bikinkan tempat untuk merenung, untuk kontemplasi ya, tetapi tidak dibayar kalau kontemplasi. Tapi kita sampaikan tiada hari tanpa inovasi gitu. Jadi tiap hari gimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat gitu. Hebat banget ya, emang selalu berinovasi ya, Prof. Gufron ini benar-benar. Iya. BPJS harus berterima kasih nih ya kepada Prof. Gufron. Terima kasih, sama-sama. Mungkin ada yang lain ingin bertanya, tadi ada yang angkat tangan, Dr. Pradono. Jack Pradono ya. Recording teman in lama progress. itu ya. Siap. Prof, Silakan, terima Dokter. kasih. Dr. Sonia, Ya, terima siap, kasih. Pak Pak Taufik Senior izin. Ini Prof, mau bertanya tentang sebentar lagi kan akan ada kebijakan kelas rawat inap standar, Prof. Katanya mulai tahun depan. Ini kira-kira gimana ya Prof? Karena kami kan dari rumah sakit juga harus bersiap-siap, tapi kelihatannya sendiri masih banyak perdebatan gitu. Mungkin ditunda lagi nggak Prof? Dan kira-kira risikonya seperti apa Prof? Karena kalau kami cepat-cepat merenovasi terus ditunda lagi nanti rugi Prof. Begitu Prof, terima kasih Prof. Iya, memang ini Dr. Pradono ini waduh luar biasa nih. Banyak rumah sakit sedang pusing itu ya. Kira-kira bagaimana nih, mau bangun apa enggak, mau ini. Iya, Prof. Yang jelas begini. Bahwa sekarang ini sedang diuji cobakan ya oleh Kementerian Kesehatan, ada beberapa rumah sakit itu. Tetapi tentu bahwa untuk kita ke KRIS itu apa itu? Kelas rawat inap standar. Nah, itu pun juga definisinya masih berdebat ya. Paling tidak kalau di DPR itu ada 3 itu. KRIS itu pengertiannya, 1 adalah tanpa kelas ya. Jadi rumah sakit tanpa kelas bisa dibayangkan ada di katakanlah Tangsel ya, Tangerang Selatan itu rumah sakit tanpa kelas. Betul-betul nggak ada kelasnya. Saya nanya ini maksudnya untuk apa nih? Oh, untuk biar Pak semua itu setara tanpa ada perbedaan. Nah, terus yang ke situ siapa? Beberapanya yang ke situ orang miskin semua atau jarang orang kaya ke situ nggak mau, Pak. Iya. Jadi maunya ke rumah sakit swasta atau sebelah lah. Katanya maunya tidak diskriminasi. Nah, ini malah diskriminasi gitu. Betul, itu Prof. pengertian pertama. Iya. Pengertian kedua itu ya namanya kelas rawat inap standar itu kita sampai sekarang belum ada standarisasi kelas. Jadi makna dari KRIS itu standarisasi kelas 3 itu seperti apa? Ada yang pakai AC, ada yang enggak. Ada yang ini, ada kelas 2 seperti apa standarnya, kelas 1 seperti apa, gitu. Itu pengertian kedua. Pengertian ketiga, enggak, namanya KRIS itu kelas untuk BPJS ya. Tapi ini semua bukan BPJS ya, yang mendefinisikan yang ini bukan BPJS ya. Nah, itu
asal harus memenuhi 12 kriteria. Bagaimana ada oksigennya, penerangannya, kemudian apa ada istilahnya pembatas itu ya, kemudian AC dan lain sebagainya, suhunya sekian kayak gitu-gitu. Ada 12 ya. Nah, kayak gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya penting juga dilihat dari sisi pasien atau masyarakat. Karena sekarang ini ya, yang dulu PNS ya, kalau yang PNS ini mungkin sebagian juga dulunya PNS. PNS itu jatahnya kelas 1 atau kelas 2 tergantung kepada golongannya. Iya. Nah, kalau kemudian dia tanpa kelas, nah kemudian ini bagaimana dari sisi mereka? TNI bawahnya, mohon maaf ya, seorang jenderal atau paling tidak brigjen gitu ya. Nah, sekarang harus Anda BPJS pasti menjadi peserta BPJS namanya TNI Polri, PNS dan lain sebagainya, atau pegawai di perusahaan kayak gitu. Anda nggak ada kelas loh ya, atau Anda tergantung definisinya tadi. Umpamanya definisinya Anda maksudnya itu kelas 3 tapi plus atau di bawah kelas 2. Nah, pertanyaannya bagaimana dari sisi pasien gitu. Jadi saran saya, kalau saya boleh saran, kita tunggu saja kebijakannya. Karena kebijakan sampai sekarang itu masih sama seperti sebelumnya. Gitu. Baik, itu, Prof. Dok. Jadi jangan renovasi dulu ya. Tidak perlu pusing, Mbak. Iya. Iya, Prof. Jadi jangan bongkar-bongkar dulu ya, Prof. Iya, kenapa harus pusing gitu. Iya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Jack yang baik hati. Ya, berikutnya. Terima kasih, Dr. Sonia. Untuk Prof. Gufron jawabannya. Berikutnya masih ada yang ingin bertanya dari Dr. SPAK, Dr. Inesia Dwi Putri. Ya, terima kasih Mbak Dr. Sonia. Selamat, silakan Dr. Inesia untuk pertanyaannya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Gufron atas waktunya. Perkenalkan Prof, saya Dr. Inesia Dwi Putri, spesialis akupuntur medik. Sebelum bertanya, boleh saya cerita sedikit ya, Prof. Kita dari Perhimpunan Spesialis Akupuntur Medik, ini merupakan spesialis akupuntur medik yang ada pendidikannya di FKUI, Prof. Nah, sebelumnya saat ini untuk layanan akupuntur medik belum ditanggung oleh BPJS, Prof. Padahal sebelumnya waktu Askes, layanan akupuntur medik ini ditanggung oleh Askes. Kemudian setelah berpindah ke BPJS, kita ditanggung. Kemudian pada tahun 2014 itu keluar PMK nomor 28 yang menyatakan bahwa akupuntur medik ini merupakan layanan spesialistik yang dijamin oleh JKN. Kemudian kami sempat ditanggung selama 6 bulan, lalu di freezing sampai saat ini, Prof. Jadi kami mohon bantuan Prof bagaimana agar akupuntur medik ini dapat ditanggung oleh BPJS. Karena ini semua untuk kepentingan pasien, Prof. Kebetulan saya ini merupakan PNS di RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau di Pekanbaru, di mana RSUD saya ini melayani BPJS kebanyakan menengah ke bawah kelas 3 ya, Prof. Di saat saya dirujuk oleh teman-teman spesialis dan ingin melakukan tindakan akupuntur, kan itu berbayar ya, Prof. Sedangkan pasiennya itu adalah kelas 3 dan pasiennya sampai berkata kepada saya, nggak apa-apa dok, lakukan aja tindakan akupuntur, nanti kami bisa mengurangi biaya makan kami gitu loh. Nah, saya sebagai dokter sedih, Prof, gitu. Padahal bukan kami yang meminta untuk ini umum gitu kan. Padahal ini adalah dari pemerintah gitu loh. Kami dari perhimpunan sudah berjuang banyak untuk agar layanan ini ditanggung, tapi sampai saat ini masih terbentur, Prof. Jadi mohon bantuannya, Prof, karena ini juga kerugiannya di masyarakat, di mana janji BPJS bahwa layanan Askes tidak akan mengurangi layanan Askes gitu, tapi ternyata malah nggak ditanggung. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini menarik ini Dr. Inesia Dwi Putri. Baik, jadi memang apa yang ada prosedur ataupun pengobatan ya yang belum ditanggung ya
itu memang gampang ya, yaitu dilakukan namanya Health Technology Assessment atau HTA, atau dinilai apakah memang cost efektif apa tidak. Nah, tentu dengan katakanlah akupuntur medik, nah itu ada sekolahnya, ada ini saya kira bagus ya. Tinggal sekarang sedang dilakukan uji HTA itu. Jadi kita tunggu hasilnya. Mohon maaf, itu lembaga yang harusnya melakukan itu kebetulan nggak ada anggarannya. Lalu kami sampaikan kalau gitu BPJS ada yang bayar gitu, biar dilakukan HTA, biar Dokter Indonesia ada jawabannya begitu. Tetapi sekarang hasilnya belum, Dok. Jadi kita tunggu ya. Cuman masalahnya gini, saya tanya ke teman-teman itu, ada sekitar 80-an, mungkin lebih ya, yang diklaim bisa diobati dengan akupuntur. Nah, kita waktu mau melakukan HTA itu ya yang mana dulu ini gitu, apa HNP atau apalah, semua bisa. Terus jumlahnya sampai berapa gitu ya. Nah, ini sedang dilakukan, tetapi belum semua loh, 80 klaim itu ya, tetapi baru beberapa gitu ya. Nanti kita tunggu, Dok, gitu Kak. Semoga bisa terbukti gitu. Intinya itu kalau terbukti ya gitu, kenapa tidak gitu. Apalagi cost efektif. Itu, Dok. Izin, Prof. Iya. Izin, Prof. Ya, Iya. untuk HTA saat ini memang lagi berjalan, Prof. Dan itu hanya Iya. untuk CLBP ya, Prof. Jadi CLBP, ya. bayangan kalau hanya untuk CLBP dan ini memakan waktu udah 1 tahun lebih, Prof, masih belum ada hasil karena terbentur dengan saya mengikuti perkembangan HTA ini ya, Prof. Ya. Terbentur dengan sampel akupuntur yang minimal karena memang kita berbayar gitu loh, Prof. Kita bukan BPJS, sehingga pasien untuk sampel pun sedikit gitu. Jadi kita mohon bantuan, apakah BPJS membantu untuk biar pasiennya tidak berbayar atau bagaimana? Karena biar Kalau sampelnya kita tercukupi. untuk diketahui, Bu, bahwa BPJS itu akan sangat membantu. Tadi kan di lirik lagunya aja ada, Dokter Sonia udah apal itu. Paling tidak pernah Hebat dengar nih gitu. bikin lagu. Iya, paling tidak pernah dengar ya. Tapi masalahnya itu kan bukti bahwa itu klaim itu benar atau cost efektif, paling tidak mungkin benar ya. Tetapi seberapa cost efektif kan belum selesai uji cobanya. Lah, ini nanti lama gitu. Ya mungkin harus kita cari penyelesaiannya gitu ya. Kalau semua itu mungkin lama ya. Tetapi harus ada buktinya. Justru kalau sudah berbukti, katakan kita kan evidence based medicine, itu menunjukkan bahwa memang terbukti. Tapi kalau banyak prosedur di dalam medis, saya kalau cerita ya, ini ada seorang ahli ya dari Amerika yang menulis sebuah buku ya, bagaimana melakukan semacam cost effectiveness analysis ya. Itu contoh umpamanya operasi anastomosis untuk arteri karotis ya. Dulu jadi yang kena stroke, kemudian atau gangguan perdarahan di otak, kemudian dioperasi, disambung arteri karotisnya itu ya ke yang dekat di arteri di jantung ya. Tetapi apa, ternyata yang dioperasi sama yang tidak operasi itu survival rate-nya sama. Atau bahkan lebih banyak yang meninggal karena dioperasi arterisnya untuk anastomosis jadi. Nah, hal-hal semacam itu kan kita nggak tahu. Kita taunya wah ini pasti bermanfaat. Iya, menurut kita ya. Tetapi kan evidence-nya, nah ini yang belum ada. Jadi sebetulnya HTA itu melakukan sebuah, mungkin evidence ada, tetapi apakah cost efektif ya? Ini contoh nanti kalau kita berdebat tentang cancer ya. Nah, itu ada Cetuximab ya. Cetuximab itu kemudian karena waktu itu ya di HTA ternyata survival rate-nya itu hanya tambah sedikit, tapi harganya itu berlipat-lipat gitu. Akhirnya tidak dimasukkan ya. Sudah dimasukkan akhirnya dicabut. Tapi kemudian di semacam apa somasi terus ke pengadilan rame lah kayak gitu ya. Nah, ini memang saya memahami dari dua belah pihak tentu ya, Dokter Rinisi apalagi yang sudah ahli di akupuntur medis ya, spesialis apalagi ya, saya kira kalau bisa ini Dok, mungkin biar lebih cepat kita bisa cari sponsor ya,
untuk bisa membuktikan dan masuk nanti bahwa ini sudah terbukti gitu. Intinya karena resources itu ya, kalau ini teman-teman yang masalah resources, sumber daya atau keuangan gitu ya, itu resources itu always limited ya, selalu terbatas. Demand itu selalu tidak terbatas. Ini Dr. Sonia, kalau saya cerita ya, masalah Prime Minister ini, Perdana Menteri di tetangga kita Singapura ya, Lee Kuan Yew sebelum almarhum ya, itu usianya sekitar 92-93 tahun. Apa pesan beliau? Nah, ini untuk kita ini agak aneh ya, karena kita belum biasa ya. Tetapi dari sisi resources saya bisa memahami. Dia pesan, kalau saya nanti sakit ya, kemudian harus dibantu oleh alat-alat medis, tolong jangan dilakukan. Biarkan saya natural untuk meninggal secara natural, karena setelah usia 93 tahun mendekati 100 tahun ya, itu ada namanya diminishing return. Jadi dikasih alat apapun ya, obat apapun, mungkin uang 1 triliun pun, mungkin kalaupun tambah umur ya, itu tidak terlalu lama gitu. Nah ini ekstrim ya, kalau di Indonesia kan tidak, kita harus apapun kalau bisa kita jual ya, untuk menyelamatkan apalagi orang tua kita ya, nah gitu ya. Tetapi ini sebagai pertimbangan saja, perbandingan lah paling tidak, pola berpikir yang berbeda gitu. Begitu ya, saya kira ini intinya kalau sudah terbukti cost efektif ya, kenapa tidak ya, kami setuju untuk kita bayar dan kita masukkan. Tapi kalau bukti itu belum ya, tentu harus kita percepat untuk membuktikan ada buktinya begitu. Lebih cost efektif. Mungkin Dr. Anies sebagai kesimpulan saya ingin bantu, mungkin bisa bersama kolega dari perkumpulan-perkumpulan akupunktur untuk bersama-sama mencari mengenai cost effectiveness akupunktur ini dengan suatu penyakit, atau misalnya ingin mencari sponsor ataupun ingin research lebih lanjut bisa hubungi AUMI, karena di sana banyak sponsor ataupun banyak peneliti-peneliti yang mungkin bisa membantu Dr. Anies. Bisa ya hubungin Instagram AUMI, Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Oke, next kita dan harus kerjasama dengan tim HTA ya. Itu di bawah Kemkes ya, Kementerian Kesehatan. Maksudnya nanti kalau terbukti terus dimasukkan untuk bisa dibiayai oleh BPJS gitu. Begitu Dok. Yeah. Dr. Anies, ya, semangat selalu ya Dr. Anies, pantang menyerah. Semoga. Ya, terima kasih Dr. Ivan. Selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih Dr. Sonia. Assalamualaikum Prof. Gufron. Waalaikumsalam Dr. Ivan. Ya, salam dari Padang Prof. Sumatera Barat. Siap. Saya juniornya Dr. Asrul juga nih Prof. Mungkin mau menambahkan sedikit tentang share kompetensi tadi Prof. Itu kan sebenarnya di aturan yang lebih tinggi di Perkonsil 73 2019 dan termasuk keputusan menteri yang terakhir itu ada pembagian share kompetensi di mana bedah umum yang diceritakan oleh Dr. Asrul itu memiliki kompetensi yang irisan dengan spesialis lainnya ataupun bahkan yang bukan spesialis bedah, contoh THTKL, bedah mulut dari dokter gigi dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya Prof, tadi statement Prof saya simak begitu, kalau di kota besar ya kita serahkanlah ke spesialis yang lebih dalam atau subspesialis saya tangkap. Kalau menurut saya biarlah customer yang memilih Prof, jangan BPJS yang menentukan ini layak klaim atau tidak. Cukup customer yang memilih dia mau datangnya ke bedah mulut atau mau datang ke plastik atau mau datang ke bedah umum, karena sudah ada kompetensi yang disahkan oleh negara bahwa satu kasus tersebut bisa dikerjakan oleh 4 atau 5 spesialis yang berbeda. Itu untuk kasus Prof. Terus yang kedua Prof, tadi menarik kata Prof, ini mengenai UKP karena saya bedah di rumah sakit gitu Prof, kebetulan bekerja sebagai PNS juga di kampung gitu Prof, di Pariaman. Ya, orang tidak mau ke sana, saya mau ke sana. Jadi masalahnya begini, Prof. Kata Prof tadi, BPJS ini membantu dalam hal FKTL, ya, FKRTL, rumah sakit, tidak boleh rugi. Tapi jangan untung yang berlebih-lebihan. Nah, saya mau meminta elaborasi dari Prof terkait statement tersebut. Contohnya, begini Prof, karena setiap pasien yang sudah overbilling atau over budget, kami dari internal rumah sakit, DPJP selalu diteror tanda kutip. Ini sudah over budget dok, ini sudah over budget dok, dan itu banyak kasusnya. Padahal kompetensi kami bisa, namun loss pasien memang butuh waktu yang lama. Betul. Mohon maaf, yang meneror siapa ya?
Dalam internal rumah sakit ini case mix namanya Prof, atau case manager. Bukan Case BPJS manager. ya? Bukan ya? Bukan, tapi karena case manager atau case mix ini memastikan rumah sakit jangan pilot atau rugi gitu, Prof. Sehingga satu kasus, dua kasus yang severity levelnya 2 dan 3, saya rumah sakit D itu diharuskan atau didesak untuk segera merujuk karena sudah habis sekali, bahkan sudah habisnya itu minus 300%, Prof. Contoh kasus, Prof ya. Prof menyampaikan tadi, alhamdulillah sudah menaikkan nilai klaim BPJS per 2023, padahal kita sudah 9 tahun ya, Prof ya, belum berubah kenaikan. Nah, saya mau sampaikan di sini, saya contoh ambil appendectomy, operasi appendix. Itu sejak 2014 BPJS, itu di kelas 3, rumah sakit tipe D, wilayah 1, regional, itu diklaim, di groupingnya itu di angka 2,7 juta, Prof. Nah, sekarang setelah Prof menyatakan sudah dinaikkan tarifnya, ternyata setelah kita lihat di case mix waktu dihitung, kenaikannya cuma 15%, Prof. Sedangkan kita tahu tadi, Prof, untuk Prof tadi pembayaran kepesertaan, saya ikut juga beserta menjadi peserta BPJS dan keluarga sejak 2014 sampai 2023 ini, kenaikan iuran itu 100%, Prof, bahkan lebih dari 42.000 atau 43.000 yang kelas 1-nya dahulu baru dimulai, sekarang sudah di angka 100.000, Prof. Jadi artinya kenaikan daripada iuran itu sampai 100%, sedangkan kenaikan dari nilai klaim, contohnya appendectomy, contoh kasus di grouping, itu angka kenaikannya cuma 15%, Prof. Sehingga kami mau bertanya di sini, saya tidak menyalahkan atau cuma ingin berkeluh kesah atau bercurhat, namanya kan judulnya tadi kata Mbak Sonia adalah acara kita bincang tenaga kesehatan beserta dengan BPJS. Jadi ada kesempatan bagi saya di sini ingin menyampaikan, contohnya waktu saya residensi di 2010, waktu masih menggunakan ASKES, pasien kelas 3 dirawat, itu guru saya menerima satu pasien itu di awal bulan, di bulan berikutnya, itu 1.500.000 jasa medis, Prof. Untuk pasien kelas 3 di 2010. Nah, namun sekarang dengan BPJS grouping, rumah sakitnya sama itu juga, bahkan tipenya masih itu juga. Setelah di tahun sekarang, kami menerima jasa medisnya itu tidak sampai 1/4 atau 1/3, tidak sampai 1/3, 1/4 lebih sedikit, artinya di angka hampir 500.000 atau 400.000. Jadi yang ingin saya tanyakan bagi Prof itu komponen pembayaran jasa medis dalam hal grouping inasi bijis ini menggunakan apa sehingga kami mendapatkan pembayaran dari rumah sakit itu begitu rendah dengan alasan kos atau sarana-prasarana bahan habis pakai dan segala macamnya sangat tinggi, sedangkan angkanya sudah terjepit. Sehingga siapa yang harus dijepit adalah tenaga kesehatan, dikorbankan daripada rumah sakit ditutup, tidak ada kerjasama sama BPJS, akhirnya jasa yang ditekan atau terdesak kami. Mungkin Prof sudah mengetahui ini adalah keluhan dari semua nakes-nakes yang bekerja melayani UKP pasien di rumah sakit. Nah, itu yang besar harapan atau curhat kami adalah bagaimana komponen jasa medis ini sangat diperhatikan sehingga rumah sakit tidak semena-mena, namun kami juga paham karena mereka sudah limit gitu, Prof. Dan akibatnya apa? Rumah sakit tipe B sudah enggan atau kepenuhan karena sudah semua pada ngirim, D dan C mengirim, sedangkan di tipe B pun itu sudah banyak laporan minus atau defisit yang berlebih-lebihan. Bahkan satu pasien itu bisa defisitnya 50 sampai 100 juta. Satu pasien, Prof. Kenapa? Karena loss-nya sampai lebih dari sebulan. Sedangkan di grouping-grouping apapun tetap angkanya demikian. Nah, Prof bilang rumah sakit jangan rugi, tapi jangan beruntung berlebih-lebihan. Nah, ini kasus-kasus yang begini nih apakah sudah sampai ke telinga Prof dan bagaimana sebenarnya solusi untuk ini, Prof? Pertama jasa medis, yang kedua tentang billing rumah sakit. Karena saya pun ikut sebagai anggota AUMI ini, Dr. Sonia, dari Sumatera Barat dengan ketua cabangnya itu dokter kulit. Nah, katanya kami di Penang itu pergi datang melihat di Penang itu mulai dari turun di pesawat kan dikasih kalung bunga, lalu melalui mobil rumah sakit diantarkan ke rumah sakit, situ one stop living, artinya satu hari semua pemeriksaan dikerjakan, Prof. Penunjang. Sedangkan kalau wisata medis ini nanti akan ada BPJS-nya tentu sulit atau kalau menurut saya mustahil, Prof. Kenapa? Sejauh ini kita kerjakan itu satu hari satu pemeriksaan penunjang yang bisa kita top up.
Nah, misalnya sehari ini CT scan, besok mau pemeriksaan canggih, apalagi besok. Karena apa? Kalau dikerjakan satu hari, pasti rumah sakit rugi tutup dong, Prof. Sehari ini MRI disertai labor lengkap dengan pemeriksaan labor yang mendalam misalnya. Tentu yang di grouping top up-nya cuma satu nantinya perharinya di poli. Apalagi rawat inap, Prof. Apapun pemeriksaannya, tidak ada top up. Yang ada itu adalah grouping nama, penyakit, diagnosa sekunder, kemudian prosedur. Sehingga pada rawatan itu sangat merugikan. Kenapa? Kalau di banyak-banyak pemeriksaan, walaupun di grouping apapun, tetap prosedur hasil daripada grouping inasibijisnya sama. Antara yang di CT scan dengan ditambah USG, ditambah ronsen, ditambah labor lengkap, dengan pasien yang cuma diperiksa labor saja tanpa yang lain itu. Setelah di grouping hasilnya sama, sehingga banyak hambatan-hambatan terhadap kompetensi. Ya. Terima kasih Dr. Sonia ya. Mohon maaf. Terima kasih Prof. Keluhan dari tenaga kesehatan dari daerah ya Prof ya. Makasih loh Dr. Ivan. Ya banyak nih mewakili nakes mungkin. Silakan Prof. Gufron mungkin bisa ditanggapi singkat. Baik. Jadi ini menarik ini dari sekali lagi Dr. Ivan ya di daerah ya. Jadi begini, memang ada beberapa hal tadi yang perlu kita klarifikasi ya. Jadi contoh pamannya ambidektomi tadi itu naiknya 2,7 juta kan menjadi 3,1 juta atau 15%. Nah, memang waktu kita bikin kenaikan, yang bikin SK kenaikan tentu Kemenkes ya, tetapi diskusi dengan BPJS segala macam dan itu tidak mudah ya. Nah, itu kita hal-hal yang sifatnya sering di dalam tanda petik salah gunakan ya. Karena appendektomi Pak, kalau menurut PA ya ini dok dari Dr. Ivan tadi, yang betul-betul terbukti appendektomi itu nggak sampai 50% gitu ya dari PA-nya ya. Nah, jadi untuk itu kenaikan kita naikkan, tapi tidak sebanyak contoh pamannya kayak transplant tadi ataupun operasi atau yang hal-hal lain. Jadi pamannya untuk bedah sesar ya sama katakanlah persalinan pervaginam kita naikkan lebih banyak ya daripada bedah sesar, karena bedah sesar sering indikasinya kurang begitu meyakinkan gitu dan lain sebagainya. Ini wilayahnya Dr. Taufik, ini mohon maaf ini yang bedah sesar naiknya nggak sebanyak yang ini apa namanya vaginam. Itu memang semua dipikirkan luas dan berdebat panjang gitu. Tetapi intinya tadi tidak benar kalau dari BPJS itu naik 42.000 naik 100% menjadi 100.000. Tidak Pak, sejak dulu kelas 2 itu ya 100.000 atau sebelumnya itu memang kurang tapi lebih dari 42.000 kelas 2. Tapi kalau kelas 3 dulu itu ya 25.000 naik gitu. 42.000 tidak sampai 100% gitu. Dan tentu ya kita tahulah kenaikan tarif mungkin lebih bagus dinaikkan lagi, tetapi cara menghitungnya tadi berbeda. Kalau BPJS menghitung yang kami maksud bahwa rumah sakit tidak boleh rugi ya, itu setahun Pak, bukan per individu. Nah masalahnya Dr. Ivan tadi itu per individu ini satu orang ini sudah sekian melebihi jatahnya atau paket groupingnya gitu ya. Nah yang kami inginkan itu adalah BPJS itu menghitungnya 1 tahun. Sebuah rumah sakit ini rugi enggak? Nah tergantung kepada, karena yang kontrak kepada BPJS itu manajemen rumah sakit, tergantung manajemen rumah sakit. Ini ada manajemen rumah sakit, mohon maaf ini ya, di daerah yang sudah 3 bulan, 4 bulan belum membayar ke dokter spesialis untuk jasa medisnya. Kenapa? Karena katanya ini kasus, kalau ini bukan jangan digeneralisir. Katanya BPJS belum bayar gitu. Lalu saya cek ya. Nah itu sudah. Nah ini saya nggak tahu yang benar yang mana ya. Tapi yang jelas ini kejadian dan saya cek ya. Bahkan di luar Jawa itu beberapa spesialisnya mengancam mau keluar dari rumah sakit itu. Lagi-lagi sudah bulanan atau bahkan ada yang tahun belum dibayar oleh pihak rumah sakit ya. Ini kalau saya mau sebutkan pulaunya saja mungkin ya, Indonesia bagian timur ya, kayak gitu saya nggak nyebutkan lah. Itu terjadi ya. Kami cek ya, Kemenkes juga cek. Jadi saya kira ini kalau sampai defisit ya sebuah rumah sakit tadi setahun ya, bukan per kasus per orang gitu ya. Kalau orang itu gini, ini memang ada yang lebih, ada yang kurang.
Karena itu sistem pembayaran kita bikinnya waktu itu kan rata-rata ya, waktu saya masih di Kemkes. Jadi begini, contoh umpamanya untuk cuci darah ya, cuci darah katakanlah kita pakai apa ya, sekarang banyak produk dari REC ya, sebelumnya dari Jepang katakanlah. Dari Jepang itu maksimum itu unit cost-nya 600. BPJS bayar 820 untuk kelas C ya. Untuk rumah sakit tipe A, BPJS bayar 1,2 juta lebih. Padahal unit cost-nya itu 600 ya, atau kurang ya. 600.000 atau kurang. Gitu. Tapi nggak pernah, Pak ini apa nggak kelebihan bayarnya gitu. Tetapi memang untuk seperti Pak Aris ini yang sedang angkat tangan, Pak Anies Bamatraf ya, yang menyampaikan, Pak, BPJS jangan masuk ke kompetensi tenaga kesehatan. Oh tidak Pak, tolong sebutkan yang tadi didiskusikan tadi itu sebetulnya bukan dari BPJS. Jadi dari biasanya KKI atau kolegium Pak. Kalau BPJS nggak masuk Pak ke situ. Ya, ini memang kita batasi, tetapi dari standar yang dikeluarkan entah KKI, kolegium ataupun asosiasi ya, BPJS kemudian memakai itu untuk ini ya, kompetensi yang boleh gitu. Jadi bukan BPJS-nya menentukan, Pak. Jadi sepakat sekali usulnya dari Dr. Anies Bamatraf bahwa BPJS tidak masuk ke kompetensi tenaga kesehatan atau tenaga medis. Iya, gitu. Begitu. Siap. Terima kasih. Cuma mau mengingatkan aja Dr. Sonia ini udah lebih dari jam 5.33. Kayaknya malam mingguan ya. Malam mingguan nih kita semua nih Prof. Mungkin sebagai penutup ya Prof ya. Karena tadi sebenarnya masih banyak bertanya, tapi karena kita sudah mau malam mingguan semua ya Prof. Maaf Prof mengganggu waktunya. Mungkin sebagai penutup, pertanyaan dari saya, bagaimana strategi menjaga keberlangsungan program JKN dan bagaimana strategi dalam mencapai universal health coverage 98% di tahun 2024? Waduh, ini pertanyaan mantap dan sulit. Bukan ujian S3 ya. Jadi sekarang ini BPJS kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mencapai universal coverage. Termasuk kita punya sistem atau kegiatan atau aktivitas yang disebut dengan pesiar di tingkat desa loh ya nih. Jadi setiap desa itu kita menulis pesiar itu singkatan. P itu petakan, kita petakan mana yang belum menjadi peserta, mana yang sudah tapi nunggak dan lain sebagainya. Pesiar, si itu sisir. Kita sisir dari rumah ke rumah, kerjasama dengan Kementerian Desa dan juga kader ya, dan kepala desa ini. Nah, pesiar, A-nya itu advokasi. Kita advokasikan ini loh, untungnya kalau ikut BPJS, segala macam gitu. Nah, kemudian R-nya itu registrasi, gitu. Jadi ini di tingkat desa nih, Dok. Tapi tentu tidak hanya itu, kita berbagai macam lewat, termasuk hari ini ya, meskipun wah, saya udah merasa kalau dengan dokter-dokter spesialis, apalagi di rumah sakit, apalagi swasta, apalagi dengan ya termasuk untuk ya kita hari ini dengan teman-teman yang menangani tentang bagaimana wisata medis ya, itu memang nggak mudah gitu ya. Tetapi kalau menurut saya ya, semua itu tidak bisa kemudian kita tidak menyelesaikan, menurut saya bisa kita selesaikan ya, asal ada kewenangan untuk menyelesaikan itu, gitu. Nah, kemudian yang pertama mengenai bagaimana mencapai universal coverage, tapi sekarang sudah 400 lebih loh ya, kabupaten kota sudah 29 ya, provinsi, jadi tinggal sedikit. Ya. Nah, yang kedua bagaimana menjaga sustainabilitas, justru itu pertanyaannya. Di sisi lain, kami ingin teman-teman kolega dokter itu lebih sejahtera, lebih seperti tadi yang disampaikan mengenai ya kritik-kritik lah. Saya udah dengar ya, dan kita kepengen. Tapi pertanyaan Dr. Sonia tadi lah, nanti sustainabilitasnya bagaimana? Kalau kita bayarnya terlalu tinggi, kemampuan masyarakat masih kurang. Jadi menurut saya kemampuan masyarakat itu untuk kita upayakan agar lebih mampu ya. Jadi ability dan willingness to pay. Nah, kalau ngerokok saja bisa, tetapi bayar BPJS nggak bisa, gitu. Itu yang banyak terjadi ya. Padahal merokok itu minimum 150.000 loh per bulan.
BPJS 42.000 gitu. Nah, ini banyak hal harus kita lakukan, tapi intinya bagaimana penerimaan itu harus lebih daripada pengeluaran. Intinya begitu ya. Kalau Dr. Sonia mungkin sebagai ibu rumah tangga loh, berapa duitnya yang masuk sama belanjanya untuk ini untuk itu kan nggak boleh defisit ya, nggak boleh tekor, nggak boleh defisit. Dulu BPJS defisit kayak gitu ya. Nah makanya ini kadang-kadang ya antara saya pun ya maunya kayak tadi akupuntur kalau bisa kita masukkan semua. Tapi lah buktinya saja juga masih bermasalah dari sisi evidence ya. Nah itu dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi kendali biaya dan dari sisi stabilitas. Jadi harus balance lah kayak gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Itu termasuk sekarang ini satu lagi nih. Tolong kolega semua para dokter spesialis ya, di rumah sakit jangan sekali-kali melakukan fraud lah ya. Nanti kalau fraud ini kemudian tadi untuk juga bisa lebih baik, lebih mengendalikan, bisa tidak dikerjasamakan, putus gitu. Nah ini menjadi persoalan tentunya. Jadi kita berharap ya, dan kami sudah sampaikan teman-teman tolong pencegahan yang lebih penting, kasih tahu ya. Tapi ada juga yang bandel ya, kasih tahu itu nggak boleh, ini kayak gitu tetap aja dilakukan, tetap dinaikkan, ya, tetap diklaimkan yang bahkan mohon maaf ini ya, yang seharusnya tidak diklaimkan, gitulah. Ini bahasa halusnya, kalau bahasa kasar nanti bisa menjadi persoalan. Begitu dok. Ya memang susah sekali ya, kita aja sebagai ibu rumah tangga udah susah ya Prof ya, buat ngatur pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran, apalagi BPJS gitu ya Prof ya, dengan berbagai masalahnya yang ada di Indonesia. Memang kami mengerti sih, dan juga terima kasih untuk mendengarkan curhatan dari kami para nakes, keluh kesah maupun kami punya banyak ide-ide yang baru atau banyak proposal. Terima kasih untuk sangat bisa mendengarkan kami dan bisa menjadi dekat dengan kami. Senang sekali ini punya Direktur BPJS yang bisa humble dan bisa dekat dan mendengarkan dan membantu kami semua ya. Di dua sisi kan Prof harus memandang kepentingan masyarakat dan juga kepentingan nakes gitu. Semoga semuanya bisa membaik ya bersama Prof Gufron. Terima kasih Dr. Sonia, luar biasa moderatornya. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa mendengarkan Prof ingin memberikan sepatah dua patah terakhir untuk para nakes Indonesia. Ya, para nakes semua, ini memang perjuangan kita ya. Tidak semata-mata kita itu untuk memikirkan bagaimana insentif, tapi itu penting ya. Dan tidak semata-mata ya. Kita itu untuk menjalankan profesi kita, tetapi kita tentu semuanya itu ingin membangun Indonesia bersama-sama masyarakat yang sehat. Kalau masyarakatnya sehat, negara kuat, dan tentu kalau semuanya itu bagus, negara kita maju, maka kesejahteraan dokter juga akan terjamin. Nah, untuk itu saya kira kami mohonkan juga untuk bisa mengasih tahu kepada pasien bahwa tolong cek keaktifannya, jangan sampai tidak aktif, kemudian tiba-tiba sakit menjadi persoalan. Itu. Demikian. Terima kasih kepada Direktur BPJS kita. BPJS Kesehatan.